Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala dosa, dari kesalahan, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita masih dengan Imam Ghazali dengan kitab Al-Kashf wa Tabyinnya. Kita sudah sampai kepada kelompok orang yang tertipu dari kelas ulama. Banyak kelompok-kelompok atau dari kelas-kelas ulama yang tertipu. Dimulai dari yang punya ilmu tok tapi tidak mengamalkannya, kemudian mengamalkan dohirnya saja, batinnya tidak dibersihkan dari hatinya. Kemudian sekarang ada yang sudah mulai mengetahui ilmu hatinya, ilmu bukan sekedar ilmu dohir amal, sudah mengarah kepada batin, akan tapi masih ada tersisa ketertipuan. Katakan di sini, tsumma hadzal maghrur. Kemudian orang-orang tertipu ini dari kelompok ulama ini yatrubu izzaddin, mencari kemuliaan agama bithiyabir rafi'ati, dengan baju yang mahal. Wa yaz'umu, dan dia menduga bahwasanya annahu yatrubu izzal ilmi, dia menduga kalau itu adalah caranya mencari kemuliaan dengan ilmu, wasarifiddin, dan kemuliaan ilmu. Wa ma'ama atlaqal lisanu wa mahma atlaqa, wa mahma atlaqal lisana bil hasadi fi aqranihi. Nah, orang-orang ini yang katanya sudah mulai bersihkan hati, akan tapi masih ada tersisa. Wa mahma atlaqal lisana bil hasadi fi aqranihi. Apapun dari atau kapan atau ungkapan yang diungkapkan tentang hasud yang ada pada temannya, dan kapanpun ya ini, atlaqal lisana, dia mengucapkan dengan lesannya bil hasadi, dengan kalimat hasud, fi akronihi, kepada kawan-kawannya, au fi man radda alaihi, atau kepada orang yang menolaknya, alaihi syai'an, terhadap sesuatu, min kalamihi, dari omongannya, lam yadhum min nafsihi anna dzalika hasadun. Itu adalah bukan sebuah kehasutan. Wa yaqulu innama huwa ghadabun lil haqqi. Jadi dia mengerti ilmu hasud. Hasud itu jelek. Kalau orang lain bisa dikatakan hasud, orang ini hasud, dia bisa menilai orang lain adalah hasud. Orang hasud, teman-temannya bisa diatlaqal lisan bil hasadi ala akroni. Dia bisa mengucapkan, bisa mengatakan temannya itu hasud dengan apa yang dilakukan terhadapnya. Karena menantangnya atau melawannya atau mengerot atau mengkanter omongannya. Kalau ada orang lain begitu, dia mudah mengatakan hasud. Tapi kalau dia sendiri terhadap orang lain melakukan yang demikian, enggak. Kalau dia dengan bahasa-bahasa yang ia lontarkan kepada orang lain, dia yang sebetulnya itu adalah hasud, tapi dia enggak menyadari. Bahkan dia mengatakan, innama huwa ghadabun lil haqq. Ini bukan saya hasud ke dia, ini masalah kebenaran. Ini masalah kebenaran. Bukan aku hasud ke dia, ngapain hasud? Hasud rugi, ngapain saya hasud dia? Oh, dia orang berdakwah. Cuma ini masalah kebenaran, dakwah nggak boleh gitu lah, ini boleh. Padahal dia sebetulnya hasud, cuma dikemas dengan bahasa lain, karena dia ngerti. Kalau pakai kalimat hasud, dia rendah, dia jatuh. Sehingga dia mengatakan itu bukan hasud, tapi ghadab. Waradun al-mubtili fi adawati wa dhulmi. Ini aja yang mengkanter dia saja karena omongannya enggak benar. Lihat. Ada terjadi di zaman ini.
Ada satu orang itu, subhanallah, dia mencari-cari kesalahan satu ustadz yang lain. Ustadznya ini dicari segala macam. Wah, katanya alasannya ini mereka akan ini masalah ilmiah dan sebagainya. Orang-orang seperti ini nggak perlu ditanggapi, yang ini adalah orang hasud. Memang kerjaannya mencari-cari, bukan karena ilmiah. Dia berusaha mencari-cari kesalahan, seolah-olah menolak dia untuk membela kebenaran, untuk menghancurkan kebatilan. Padahal kesalahan-kesalahan bukan kesalahan berat, kesalahan-kesalahan masalah mungkin ringan dan ringan-ringan sekali, tapi dia semangat. Ya enggak ini, hati-hati. Semangat untuk mengkritik terlalu berlebihan ini menunjukkan juga kalau dia adalah sebetulnya hasud. Mengkritik oke, akan tapi kalau sudah berubah menjadi dari kedengkian, nggak ada guna kritik-kritik tersebut. Sementara ini adalah masih seputar di perbedaan para a'immah. Ya misalnya lah, orang ngerti fikih mazhab Imam Syafi'i. Dia ngerti fikih mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ada seorang ustadz yang juga mengerti fikih tentang mazhab Imam Syafi'i. Di saat mengatakan satu pendapat tentang yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i, dikukuhkan mazhab Syafi'i. Lalu ini yang satunya lagi itu melihat ada orang mengatakan ini pendapat yang dikukuhkan, hanya gara-gara tidak cocok dicari-cari. Setelah ketemu orang mengatakan ini lemah, dia nggak ngerti masalah dikukuhkan. Mana dikukuhkan, itu pendapat itu lemah menurut ini. Ini harus ditegakkan ini masalah kebenaran. Orang dia mengatakan dikukuhkan. Bisa jadi orang itu memang salah menukil, bisa jadi masalah dikukuhkan, ada a'imah yang lain mengukuhkan pendapat itu dari mazhab imam ulama Syafi'i. Itu mungkin sekali. Cuman kalau orang hasud, apa itu? Sudah mengatakan ini dikukuhkan pendapat yang dia lemah dia. Seolah-olah dimatakan ini ilmiah begini nih, nggak perlu. Kalau begini nggak perlu tedeng aling-aling, harus sampaikan dong. Padahal masalah-masalah khilaf yang sangat diperkenankan, tidak perlu kita harus pakai keras. Tapi biasanya di kalangan ahli ilmi yang dikuasai dengan kekotoran dari kehasutan ini, wah sering teman-teman. Bukan satu yang prinsip, bukan hal yang sangat penting. Wah ngejar ya sampai pokoknya dikejar, nggak terima. Ini lelucon bagi orang yang mengerti tentang ilmu bersihkan hati. Lelucon yang demikian itu ngapain? Bukan suatu yang disepakati kesalahannya, kenapa harus kita kejar? Dan seterusnya. Nah ini ada model-model nih, ilmu, dia ngerti penyakit hati, dia ngerti sombong nggak boleh, tapi dia mengatakan sombong nggak boleh, sombong dosa, nggak boleh sombong, tapi dia sombong dengan model baru lagi. Wa innahu law tu'ina fi ghairihi minal ulama. Kalau seandainya ada yang dicela, disalahkan selain dari dia minal ulama, min akronihi dari teman-temannya, rummama lam yaghdab, mungkin dia tidak marah. Artinya gini, di saat dia dikritiki tentang satu permasalahan, dia bisa merontak. Kenapa ini kan dakwah, ini kan jihad, ini dakwah, kenapa kok dia marah? Marah karena dia yang dikritik, dia marah. Tapi kalau seandainya nanti yang dikritik adalah temannya, min akran rubbama la yaghdab, dia tidak marah. Kalau dia marah, kalau orang lain marah, rubbama yafrah, bahkan mungkin senang. Itu salah kan. Jadi dia hanya karena hasad di dalam hatinya. Wa in hadhara al-ghadab, biarpun dia menampakkan rasa marah. Ini ada perbedaan naskah ya, perbedaan tulis. Wa in adghara al-ghadaba, biarpun dia menampakkan marahnya indan nasi di depan orang. Bi annahu, kalau naskah lain bi annahu yuhibbuhu. Bi annahu yuhibbuhu. Kalau dia mencintainya. Wa in adghara al-ghadaba indan nasi fal qalbuhu rubbama yuhibbuhu. Gini, naudzubillah misalnya, ada ustadz kepleset, dia ngerti hasud itu adalah haram. Ada ustadz kepleset melakukan kesalahan, akhirnya ada orang
ada ustadz kepleset. Kalau dia langsung senang, itu pasti hasudnya tampak banget. Tuh kan. Tadi aku tahu dari dulu, memang dia begitu kan. Buktinya kenyataannya, astagfirullah. Masa ada ustadz kepleset kok dia senang? Ini kan pasti hasud. Mestinya dia nangis. Satu ustadz, apalagi temennya kepleset. Ada yang lihat temennya melakukan kesalahan, dia tepuk tangan, dia riang. Kenapa? Dia jatuh dia. Berarti yang hebat hanya saya. Hasud. Ada model-model seperti ini. Lah kalau tapi ada lagi setelah itu dia ngerti ilmu ini, cara ini menghasut. Tapi dia menampakkan, wallah ini cambuk kita. Menampakkan bahasanya astagfirullah, enggak boleh, jangan dianu Ustaz. Ya namanya manusia bisa kepleset. Kita doain semoga Allah mengampuni, semoga ini. Tapi di dalam hatinya ada kegembiraan yang tersembunyi. Yuhibbu, dia senang dengan kejadian itu. Nah, ini halus sekali di dalam hati. Ini orang-orang tertipu. Tampak dia nggak senang juga, marah juga, tampak membela, tapi sesungguhnya di dalam hatinya dia adalah tepuk tangan dengan kesalahan tersebut. Nah, ini model-model halus. Wa rubbama yudhirul ilma wa yaqul. Bahkan kadang mungkin nampakkan di saat ngeritik, di saat membela, itu menampakkan ilmu. Yaqulu gharadi bihi an ufidal khalqa. Dia ngeritik temannya. Kritik temannya yang melakukan satu dengan kritikan yang menampakkan kalau dia hasud. Tapi kalau ditegur hasud, dia ngomong enggak. Tujuanku adalah an ufidan khalqa. Aku ingin beritahu orang. Ingin beritahu orang lain biar itu enggak benar. Ini kan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan anak hasud ke dia. Ngapain anak hasud ke dia? Oh, dia lagi dakwah kok. Itu teman saya, teman anak. Tapi kenyataannya dia kritiknya Masya Allah berlebihan. Alasannya apa? Aku ingin beritahu orang kalau ini saya, biar orang lain gak kepleset. Padahal permasalahannya bukan permasalahan yang disepakati, yang harus sekeras itu. Ini ada model-model ulama-ulama atau ustadz-ustadz. Di kalangan ustadz dikuasai dengan hasud-hasud semacam ini. Dan memang hasud mengerikan. La hasada ka hasadil ulama. Wahada, wahwa, dan model-model gini, ini naskah di sini, wahwa bihi mura'in. Ini sudah bab hasud, itu wahwa bihi mura'in. Atau akan tapi ada naskah lain tidak begitu punya. Wahwa hura. Itu adalah bualan omong-omong aneh, omong kosong begitu tuh. Gayanya dia membela, gayanya membela kebenaran. Sebetulnya dia hasud. Hati-hati para ustadz. Kalau lagi ngelihat temannya salah, kemudian seolah-olah gayanya menegakkan kebenaran, jangan-jangan itu hasud tersembunyi. Marahnya berlebihan. Hasud, halus. Wa huwa hura, ini adalah hura itu omong kosong, omongan tidak berguna. Li'annahu law kana, ini kelihatannya lebih enak naskah yang satu lagi, wa huwa hura. Wa huwa hura, bukan wa huwa bihi mura'in. Kalau wa huwa bihi mura'in, dia menampakkan, yakni dia beriak. Mura'in adalah ingin nampakkan kebaikan yang dilakukan. Hanya kurang ketemu, tapi naskah lain bunyinya wa huwa hura. Jadi action tadi, action saja dia, bukan ngomong sungguhnya astagfirullah, ini harus dibela Ustaz ini, Allah ini kepleset, Masya Allah. Tapi sebenarnya diam-diam dalam hati ada kegembiraan, senang kalau temannya atau ustadznya kepleset. Kemudian li'annahu la kana qaraduhu, kalau memang seandainya itu adalah omong kosong. Kenapa omong kosong? Dianggap omong khayal, omong kosong, omong gak berguna. Sebab laukana qaraduhu salahul khalqi, kalau memang tujuannya adalah memperbaiki orang. Kalau demi memperbaiki orang, la ahabba salahuhu ala yadi ghairihi. Niscaya dia juga akan senang kalau seandainya temannya itu memperbaiki. Dia ini lihat temannya berdakwah, berjuang itu gak senang. Dia mencari kesalahan untuk diruntuhkan dan dijatuhkan. Sudah begitu katanya apa? Ini perlu untuk menjaga orang. Kalau memang ketujuannya menjaga orang, tentunya dia juga akan senang jika ada temannya yang ikut menjaga umat Nabi Muhammad. Nah, ini kurang lebihnya begini. Kenapa harus menghasutkan? Aneh sekali. Dakwah itu adalah seperti beban di atas kepala kita. Seandainya kita membawa beban 20 kilo dan harus kita pikul, 20 kilo harus aku pikul.
Kemudian ada satu orang yang datang seperti kita, mengambil 10, dibantu kita ini. Maka secara akal dia harus senang dong. Karena apa? Dari 20 kilo diambil 10, maka tinggal 10, ringan dia. Tapi kenapa kok dia nggak senang dengan orang-orang semacam ini? Kan aneh sekali. Ada ustadz ini, ustadz baru nggak senang. Ada orang buat pesantren di sini nggak senang. Ada orang buat madrasah jadi nggak senang. Pengennya dia saja yang digedekan. Nah kemudian tadi yang disebutkan, akhirnya kerjaannya mencari kesalahan dia. Itu apa sih orang? Lulusan mana, ilmunya nggak seberapa, belum apa-apa, berani dakwah, berani ceramah, berani ngomong, berani ini, dia sekolah apa, pengalamannya apa. Dan memang dalam dunia ini, hasud yang halus ini menyeramkan sekali dalam dunia dakwah. Sampai gambarannya ini ustadz yang biasa ceramah di lapangan, di medan, di lapangan luas itu. Dikuasai hasud juga, ya dia hasudnya halus. Dia berkata ini baru dakwah, ini baru membenahi umat. Karena kalau sudah di majelis di lapangan itu lihat, yang datang siapapun, yang tidak biasa ngaji pun bisa datang ke tempat ini. Coba kalau dakwahnya di pondok saja, yang datang hanya orang baik-baik. Lalu bagaimana orang yang nggak baik ke sana? Nah, maksudnya dia nggak senang dengan gaya di pondok. Yang punya pondok dengan gaya yang beda, ini baru menuntut ilmu, belajar serius. Pengajian kok di lapangan, ini apa lapangan? Bunyi tatet-tatet gitu. Nah ini, sudah. Ini adalah sebenarnya merendahkan perjuangan orang lain ini. Ini model-model begini ini ada. Hasud. Maunya mencari kekurangan orang. Padahal seharusnya dia senang. Kalau memang dia tujuannya umat, membantu umat, dia senang seharusnya dengan munculnya orang-orang seperti itu. Tapi begitulah orang yang dikuasai dengan penyakit dengki, apalagi kalau sudah halus sekali, tidak tampak. Tapi ternyata menguasai hati seorang ustadz, seorang alim tersebut. Kalau memang dia itu tulus dengan apa yang dilakukan untuk kebaikan umat, niscaya dia akan senang umat menjadi baik di tangan siapapun. Mimman huwa mithluhu, apakah orang seperti dia, atau fokohu, atau lebih alim dari dia, atau dunahu, atau lebih kecil dari dia. Yang penting umat ini selamat. Selesai. Bangga, nyupport, motivasi, mendukung. Kalau memang ada salah, diingatkan, dibisiki pelan-pelan, nggak usah rame-rame. Itu apaan tuh? Mulai sekolah nggak bener, berani buka pondok. Hasilnya begitu tuh. Nah, kalau memang dia buka pondok terhadap kekurangannya, itu yuk kita bantu dong, kita datangi. Bukan kita rendahkan, kita jatuhkan. Itu hasud namanya. Warubbama yadkhul ala salatin. Kemudian orang-orang ini yang sudah katanya membersihkan hati, mengamalkan ilmu, di majelisnya itu majelis tasawuf, Ihya Ulumuddin katanya misalnya. Itu tadi. Akhirnya apa? Yadkhul ala salatin. Dekat atau sering keluar masuk pintunya sultan. Raja, pejabat. Wa yatawaddadu ilaihim. Wah, membangun kedekatan. Keakraban dengan mereka. Wa yuthni alaihim. Menyanjung-nyanjung. Menjilatlah. Sampai suatu ketika, subhanallah, dan semoga Allah mengampuni. Dan kita mendengar dengan telinga sendiri di sebuah tempat. Di situ ada seorang wali kota. Bahkan wali kota itu wali kota itu di sebuah tempat prestasi merahnya tuh banyak gitu. Cuma enggak tahu ini ada ustadz ini kok dekat dengan dia, tiba-tiba langsung ngomong, ini masya Allah, ini wali kota baik. Dia adalah Umar bin Khattab zaman ini. Ya salam. Sampai, kok ada sampai orang semacam ini. Kita pengen tahu ini ustadz siapa sih, dari mana sih? Akhirnya kita batasi untuk tahu. Rupanya yang lain pun sudah tidak senang dengan gaya yang demikian ini. Kenapa harus menjilat-menjilat? Kalau memang, tapi kalau menyanjung sampai berlebihan, kemudian na'udzubillah, itu berharap sesuatu yang sifatnya duniawi. Dianggap dia adalah Umar bin Khattab zaman ini. Dari sisi apanya? Mungkin kalau kita tafsiri macam-macam ya. Akan tapi sanjungan yang berlebihan seperti itu, ya menjilat pejabat penguasa, ya ini kekotoran hati. Wa idza su'ila an dzalika, kalau ditanya kenapa kok kamu dekat sekali dengan pejabat? Kenapa kok keluar masuk pintunya pejabat, presiden, gubernur dan sebagainya? Kenapa kok kamu keluar masuk? Qala
Innama ghardi, tujuanku adalah an anfa'an muslimin. Demi kaum muslimin. Biar aku punya pesan-pesan istimewa, mungkin berguna untuk umat Islam. Ini kan alasannya. Tujuan sesungguhnya enggak tahu. Wa adfa'anhum ad-dharara. Wa adfa'anhum, dan aku akan tolak dari mereka ad-dharar. Petaka atau ketidakbaikan. Maksudnya Pak, demi kebaikan umat Islam. Agar terhindar dari segala yang tidak baik. Wa huwa maghrur. Kata Imam Ghazali, ini orang tertipu. Imam Ghazali yang memang paling zamannya mungkin betul-betul zaman menyeramkan penguasa zaman itu. Kalau penguasa zaman Imam Ghazali dikatakan menyeramkan, tidak tahu zaman ini karena disebut sebagai zaman apa kira-kira. Zaman yang aman saja, zamannya Imam Ghazali, Imam Zuhozali sangat ketat. Sampai dalam salah satu kitab, kalau tidak salah Bidayatul Hidayah atau Minhajul Talibinnya, Minhajul Abidinnya, mengatakan jangan belajar ilmu dari ulama yang keluar masuk rumahnya raja. Itu Imam Ghazali. Jangan ambil ilmu dari orang-orang semacam itu. Waduh, serem. Wa huwa maghrur. Falau kana gharuk, dia adalah orang tertipu. Kenapa? Falau kana gharutuhu. Kalau seandainya tujuannya dzalika, yang demikian itu keluar masuk rumahnya raja, sultan, pejabat, termasuk orang kaya, la fariha bihi, niscaya dia akan senang idza jara ala yadi ghairihi, jika orang lain yang melakukannya. Tapi kalau lakukan orang lain langsung ngomong. Nah itu. Hati itu. Ulama menjilat tuh. Dia sendiri dekat dengan raja dan menafsiran untuk kebaikan umat. Tapi melihat orang lain dekat sama raja, mulai dia rewel, gelisah dia. Hati itu. Ya. Walau ro'a, kalau seandainya dia melihat man huwa mithluhu, orang seperti dia, kawannya atau siapa, inda sultan, datang ke raja, yashfa'u fi ahadin, minta kepada raja pertolongan untuk seseorang, laqaliba, niscaya dia marah. Apa-apaan tuh? Dekat-dekat dengan raja seperti itu untuk tujuan kayak gitu. Nah, ini kalau dia sendiri ditafsiri bermacam-macam alasan. Tapi kalau temannya yang ke raja langsung, wah dianggap ini adalah sudah bukan ulama warok, bukan ulama yang menjaga. Apaan tuh? Tapi dia kalau lagi masuk ke ruang raja senang dia, beralasan ini tujuan penting dakwah. Padahal yang perlu dalam pembahasan lain Imam Ghazali mengatakan yang lebih perlu adalah engkau mencermati dirimu sendiri, jangan ngurusi orang. Kalau dirimu seorang ustaz, pikirkan kalau kamu masuk ke rumahnya raja seperti apa. Kalau ada orang lain masuk ke tempatnya raja, ya bisa jadi tujuannya baik, jangan terlalu dalam berprasangka buruk. Cuman tadi Imam Ghazali punya pesan yang berbeda, itu bukan dia tuntutan kepada orang, artinya memang mewanti-wanti agar para asatid, para guru-guru tidak dekat sama di pintu sultan. Sehingga mengatakan kalau ada seorang ulama keluar masuk ya taraddad di pintunya salatin, pintunya sultan, maka hendaknya tinggalkan, jangan belajar. Apalagi kalau dia berbangga dengan kehidupan sultan. Ada yang mengajari hubbud dunya, sehingga yang belajar dengan dia bukan belajar agama, belajar hubbud dunya, hubbul jah, cinta pangkat, cinta tahta. Sehingga keluar dari situ pun yang dikejar adalah tahta, yang dikejar harta, yang dikejar pangkat. Ruba akhadha min amwalihim. Kalau seandainya rubama akhadha min amwalihim, kadang mungkin mengambil juga pemberian harta-harta dari raja-raja tersebut. Kalau ada pemberian dan sebagainya. Fa idza khatar bi balihi annahu haram, mungkin dia berkata, ini raja ini zalim. Ini jangan-jangan Masya Allah haram. Padahal punya lintasan begitu. Wah, ini enggak benar, jangan-jangan ini hasil korupsi, hasil apa? Atau itu langsung ditepos, dihapus. Lah, enggak. Qala lahu syaitan, setan bisikkan ke telinganya dia. Hadza malun bila milik. Enggak, harta raja ini adalah harta yang diambil dari manapun, adalah harta enggak ada tuannya. Enggak ada pemiliknya, boleh kamu ambil. Sehingga bisa saja mengambil harta-harta yang diberikan oleh negara, alasannya enggak ada yang punya. Enggak ada pemiliknya. Atau wa li masalihin nas, atau dia mengambil alasannya, kan kita pondok untuk umat, bukan untuk pribadi. Masa nggak boleh? Daripada diambil sana, nggak bener, nanti pakai apa coba? Pakai mabuk, nanti pakai judi. Mending saya ambil di sini, ini umat. Ya salam.
untuk umat. Kemudian setan bisikin, wa anta imamul muslimin, engkau ulama, imamnya kaum muslimin. Walimuhum, engkau adalah orang alim mereka. Berarti kau lebih tepat untuk mengambil harta itu, harta raja itu, harta kerajaan, pemberian, suapan-suapan itu kau lebih berhak untuk mengambil dan engkau lebih tepat untuk meletakkannya. Artinya apa? Harta-harta dari negara itu kalau kau ambil jauh lebih bagus daripada diambil orang yang asal saja. Coba kalau jatuh ke tangannya orang yang fasik, orang yang tidak beriman, orang yang nggak benar, itu kan menjadi proyek-proyek kejahatan. Tapi kalau datang jatuh ke tanganmu, kamu kan imam, seorang alim, pasti benar, ambil aja deh. Wah, ini mulai ustadznya beraksi ini, mengambil banyak pembantuan, banyak pemberian dari raja-raja, dari sultan-sultan. Ini kata Imam Ghazali. Wabika kiwamuddin, dan dengan mulah tegaknya agama ini. Makanya kalau kamu tidak banyak modal, terus gimana berjuang? Sudah ambil aja, nggak apa-apa itu, uang-uang begitu tuh. Wa ada thalathu talbisatun. Thalathu talbisatin. Ini adalah 3 talbisatin. 3 talbisat apa? 3 tipuan. Ada 3 ketertipuan. Ahaduha, yang pertama, annahu malu lam milika lahu. Pertama dihembuskan oleh syaitan pemahaman, keyakinan bahwa itu harta enggak ada pemiliknya. Wa tsani annahu limaslahil muslimin. Kemudian enggak ada pemiliknya kan bebas. Setelah itu apa? Terpacu lagi limaslahil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa tsalis, tambah gede lagi semangatnya untuk ngambil. Kenapa? Dia merasa imamun, dia seorang imam, pemimpin. Dia seorang ulama. Dijawab oleh Imam Ghazali. Itu alasan-alasan ulama ulama-ulama jahat untuk mengambil harta. Itu alasan-alasan. Dan Imam Ghazali telah bertemu dengan orang-orang seperti itu pada zamannya. Pada zamannya memang luar biasa. Pada zaman Imam Ghazali yang beliau temui. Tentunya zaman ini lebih serem lagi, zaman Imam Ghazali abad ke-4 Hijriah. Sekarang 1400 lebih, berarti sangat jauh, 1000 tahun yang lalu. Baik, kemudian wahal yakunu imaman illa man a'rada 'anid dunya. Dia ngaku imam, tapi dia ngaku imamul muslimin. Tapi ternyata dia hubbud dunya. Kata Imam Ghazali, hal yakunu imaman, apakah ada seorang imam illa, kecuali man, orang a'rada, yang berpaling anid dunya, dari dunia, bukan ngejar dunia. Kalaupun kaya, bukan dia mengejar-ngejar kekayaan. Kekayaan memang Allah berikan kepada dia, tapi bukan tampak dia ngejar sampai bermacam-macam alasan, ngambil dari harta-harta negara, harta kerajaan. Kal anbiya, seperti para nabi, was sahabati, dan para sahabat, wa fadili wa afadilil ulama, dan seperti ulama-ulama yang mulia hadhil ummah, wa afadili ulama'i hadhil ummah, wa mithluhu, dan seperti orang ini, kama qala Isa alaihissalam, seperti perkataan Isa, al-alimus su, ulama su, alim su, alim yang jelek, orang alim yang enggak benar, alim tapi enggak benar. Kasokhratin, seperti batu besar, waqa'at fi famil wadi, dia jatuh ke pintu lembah. Lembah ini ada aliran-aliran air begitu, aliran air. Kemudian di jalan aliran air ini kejatuhan batu. Orang alim yang ulama su nggak benar seperti batu ini. Batu ini jerp, nutup pintu. Setelah ketutup ini tersumbat. Apa yang terjadi? Falahi atas rabul ma, batunya itu nggak nyerap air untuk bisa dibagi-bagi, nggak manfaat. Walahiyya tatrukul ma, dan juga tidak membiarkan air yakhlusu, terus ila zar'i, mengalir ke pertanian. Artinya apa? Keberadaannya itu justru malah menghancurkan pertanian, bukan bermanfaat. Artinya apa? Ulama su itu merusak umat. Wa asnafu hururi ahli ilmi kathiratun, kelompok-kelompok ahli ilmu yang tertipu itu banyak sekali. Kalau itu banyak, kata Imam Ghazali. Wa man yusidu haula, wa man yusidu haula, adapun yang dihancurkan, dirusak oleh ulama-ulama kayak begini, seremnya katanya. Ulama-ulama yang enggak benar kayak tadi itu, yang dirusak itu aktsaru mimma yuslihunahu, lebih bagus daripada yang dibangun. Gayanya dakwah, gayanya untuk umat, gayanya kemaslahatan. Tapi model ulama begitu ternyata tampaknya dia memperbaiki, ternyata yang dirusak lebih banyak daripada yang diperbaiki. Perusak halus.
rusak pakai baju penjaga. Ini kan paling bahaya. Pencuri pakai bajunya polisi, pencuri pakai bajunya penjaga keamanan. Kan repot. Siapa menduga kalau dia pencuri, dia pakai baju keamanan. Ternyata dia mengambil. Seperti itu. Ulama-ulama itu. Kayaknya dia membenahi umat. Ya orang membiarkan saja. Ternyata diam-diam dia perusak umat. Baik, kemudian. Firqatun ukhra, ada kelompok yang lain lagi. Kelompok yang lain lagi. Mungkin sampai di sini dulu. Ini masih sekitar ulama. Semuanya masih ulama. Allah. Ulama yang tertipu. Baik. Insyaallah sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.